Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai payment gateway bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya membahas mengenai definisi awal dari payment, khususnya yang menggunakan non-cash atau non-tunai. Di Indonesia, kelembagaan yang mengatur mengenai payment atau pembayaran itu ada banyak. Ada Bank Sentral, Bank Indonesia di sini, ada regulator atau operatornya, banknya maksudnya ya, perbankan di situ, operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran. Dan juga mengatur tentang penggunanya, entah itu berupa personal, perorangan ataupun pengguna yang dalam bentuk korporasi. Ya, dalam bentuk korporasi atau perusahaan. Kemudian otoritas lain yang masuk ke dalam payment karena saat ini sudah ada payment gateway dan sejenisnya, maka ada peraturan lain yang berkaitan, mulai dari lisensi, kemudian keamanan, kemudian sertifikasi lain, misalnya sertifikasi elektronik, ya, yang dipegang oleh otoritas yang berbeda. Ada Departemen Keuangan yang pada saat payment gateway itu diimplementasikan juga ada unsur pajak di dalamnya. Ada perindak yang untuk beberapa konten tertentu yang mewajibkan untuk mendapatkan izin atau sertifikasi di sana. Ada Kominfo yang mengatur mengenai teknologinya. Di level seperti ini memang terlihat tumpang tindih beberapa peraturan. Ya, Anda bisa lihat nanti di bab mengenai branchless banking saja bahwa peraturan yang ada saat ini memang seakan-akan saling bukan saling berlawanan ya, saling tidak mendukung itu. Ya memang harusnya itu dipayungi ya. Yang mungkin saat ini pemerintah sedang berusaha, tapi sepertinya juga akan tertunda, tidak tahu sampai kapan begitu, untuk penyederhanaan regulasi tersebut. Termasuk di dalamnya lembaga keuangan non-bank. Ini nanti yang akan menjadi fokus kita di bab ini. Ditambah lagi ada global or domestic payment system operator or principal, bahwa di dalamnya saat ini payment gateway itu sudah bersifat global, tidak lagi bersifat domestik saja. Kalau bersifat domestik ya nggak masalah, tapi kalau yang bersifat global seperti PayPal atau nanti yang mungkin akan masuk ya, sebenarnya sudah ada tapi belum masuk, belum diakui gitu ya sampai saat ini oleh pihak regulator atau pihak pemerintah, seperti Bitcoin, kemudian ada PayPal yang masih ragu-ragu antara iya atau tidak. Di Indonesia sudah ada banyak payment gateway mulai dari Doku, IPmu dan yang lain yang sudah resmi ya. Tapi juga ada payment gateway yang dari luar negeri. Yang seperti kemarin terakhir misalnya tentang Alipay gitu ya. Yang saat masuk saja sudah menjadi polemik. Itu masih belum Bitcoin yang terkatung-katung ya nasibnya sampai sekarang. Sedangkan sebelumnya ada kantor pos sebagai operator resmi. Ya, mungkin kalau Anda yang generasi saat ini tidak mengenal Wesel ya. Kalau dulu ya. Global payment juga termasuk misalnya yang masuk ke kantor pos juga ya. Western Union misalnya begitu. Kalau dari luar negeri biasanya ya dari
teman-teman TKI yang ingin kirim uang, itu masih menjadi favorit ya, payment gateway favoritnya. Nah, kemudian masih ditambah dengan operator mobile phone membayar menggunakan pulsa. Apakah itu termasuk payment gateway nanti? Iya, betul. Itu termasuk payment gateway. Yang meskipun saat ini pulsa itu bisa dialihkan ya. Seperti Telkomsel yang sudah punya link aja. Itu Excel yang payment gateway-nya hidup segan mati tak mau begitu ya, Indosat juga. Tetapi itu bisa dialihkan semua. Minimal bagi Anda yang yang suka main Google Play Store ya, beli-beli untuk poin di game gitu terutama, sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan pulsa. Provide payment related services, provider of store value facilities. Jadi value di sini ya bisa pulsa begitu. Nah, kemudian ada perusahaan lain. Ini yang yang masih polemik juga begitu. Ya, misalnya lembaga-lembaga kalau beberapa temen itu bilang pengepul begitu ya. Mulai dari sekuritas begitu yang bisa melakukan payment. Kalau yang saya paham dan lumayan populer itu ya, punyanya Indo Premier, iPod Pay gitu ya, yang bisa bisa jauh sekali begitu paymentnya, mulai dari penjualan saham, reksadana sampai ke bayar listrik. Nah, satu hal yang mungkin nggak terpikirkan ya, hasil jual saham bisa buat bayar listrik. Nah, beli pulsa, nah itu ya. Dan kreativitas orang itu pasti akan berkembang ya, berevolusi seperti yang saya sebutkan di bagian sebelumnya, dan itu tidak akan bisa dicegah. Karena pemikiran generasi semakin lama juga akan semakin berkembang. Itu yang harus dipikirkan begitu. Ya, sehingga dari pihak regulator atau dari pihak pemerintah juga seharusnya mengikuti tren, menimbang. Ya, dan ini seharusnya bukan lagi di level peraturan ya, di level undang-undang seharusnya dengan bantuan dari pihak DPR. Ya, semoga mereka sadar bahwa ini juga penting untuk roda ekonomi berputar ya. Payment gateway sendiri bisa didefinisikan menjadi service atau layanan dari e-commerce. Loh, katanya tidak e-commerce pun bisa, iya, betul. Tetapi mau tidak mau payment gateway ini saat ini ya, itu mayoritas menggunakan teknologi internet. Dan karena itu perpindahan, kemudian di dalamnya ada profit yang diambil oleh pihak penyelenggara jasa, maka memang seharusnya ini e-commerce. Apa yang dijual? Yang dijual adalah jasanya, service, application service provider. Ya. Service that authorize credit card payment. Ya, saat ini tidak hanya kartu kredit, ya ini saya ambil dari buku ya. Tidak hanya kartu kredit tapi semuanya. For e-businesses, online retailer, entah itu yang jual secara online full, brick and click. Brick and click ini campuran. Jadi punya toko online dan juga punya toko tradisional. Or tradisional brick and mortar. Kalau brick and mortar ini ya toko biasa, memang tidak punya online. Tetapi bisa menerima payment gateway. Ya, Anda beli misalnya fast food, beli roti di toko, kemudian di situ kita bisa transaksi menggunakan QR code. Bisa dengan OVO, dengan ShopeePay, dengan GoPay. Nah, sama itu tradisional brick and mortar. It is the equivalent of a physical point of sale terminal located in most retail outlet.
Jadi bisa dianalogikan sama dengan mesin kasir sebenarnya. Hanya di sini tidak menggunakan uang tunai. Entah itu mesin kasirnya secara fisik atau secara virtual. Kan bisa menggunakan kartu ATM, Pak. Kartu debit atau kartu kredit. Iya, betul. Menggunakan EDC ya. Menggunakan alat gesek itu kalau biasanya kita sebut. Tapi Anda juga bisa lihat sekarang ada mesinnya OVO, ada mesinnya GoPay, ada mesinnya Dana begitu. Ya. Yang berbeda juga gitu. Lah kartunya mana? Enggak ada. Enggak ada kartunya. Kartunya apa ya? Kartunya handphone kita ini. Itu yang menjadi berbeda ya. Menjadi berbeda. A strong PG, strong payment gateway, will provide an array of transaction enhancing tools so that the merchant can expand the scope of his online businesses. Semakin banyak pilihannya, semakin banyak toolnya, maka itu akan sangat membantu bagi pihak merchantnya atau pihak penjualnya. Kenapa? Karena customer memiliki banyak pilihan. How well is the merchant protected by the PG company risk management team? Nah, sekarang masalahnya di saat itu sudah tidak lagi non tunai, tidak lagi dipegang oleh tangan, maka banyak yang meragukan ini. Yang saya bayar nyampe nggak ya begitu? Ini terkonfirmasi tidak ya? Bagaimana jika pada saat saya membayar kemudian internet trouble? Bagaimana jika pada saat membayar kemudian pihak penjualnya tidak menerima informasi pembayaran saya? Nah, hal-hal seperti ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak customer, khususnya dalam tanda kutip customer yang gaptek gitu ya, atau skeptis yang memang ragu-ragu. Yakin tak ini bisa? Enggak, saya masih suka pakai uang tunai, misalnya begitu. Sehingga masih banyak yang kemudian bertanya balik, apakah payment gateway ini masih mampu menggantikan uang tunai? Jawaban saya ya, belum. Khususnya di Indonesia. Tapi apakah akan mampu mengeliminasi atau mengurangi peredaran uang tunai? Saya jawab, ya, bisa. Ya, ini memang bisa mengurangi resiko penyebaran uang tunai. Do they have the right processes, tool, and the experience? Yakin dah ini alatnya? Yakin operatornya bisa mengoperasikan? Yakin customernya mampu melakukan pembayaran dengan mudah? Bagaimana jika pembayarannya kelebihan? Kalau bahasa Jawa itu sosok ya, kembalian. Gimana caranya mengembalikan uang yang berlebih tadi? Yang tidak sengaja, misalnya begitu. Do they charge the merchant for these services? Apakah nanti penjual akan terkena fee? Iya. Sebenarnya fee-nya itu ya yang menanggung ya customer dong ya, bukan merchant aja. Dan nanti di berikutnya kita akan membahas mengenai evolusinya yang berupa e-wallet. Karena di payment gateway secara otomatis maka kita akan berhubungan dengan e-wallet atau dompet elektronik, dompet digital. Begitu. Itu untuk sementara. Kita sudah dulu yang di bagian ini masih di bab mengenai payment gateway. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.